Nah, pemirsa, selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Nah, pemirsa, iNews Siang kali ini kami awali dengan informasi terkait dengan fenomena hujan es yang menggegerkan warga Banjarnegara, Jawa Tengah. Kencangnya gemuruh hujan es di atap rumah sempat membuat warga panik. Hujan deras disertai butiran es melanda kawasan dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Hujan es yang jatuh ke atap rumah warga mengeluarkan gemuruh keras dan sempat membuat kepanikan. Fenomena ini muncul tiba-tiba setelah beberapa hari terakhir kawasan Dieng dilanda cuaca panas dan angin kencang. Menurut BMKG, hujan es terjadi akibat pertumbuhan awan cumulonimbus akibat tingginya tingkat kelembaban udara. Peringatan dini juga sudah dikeluarkan terkait potensi cuaca ekstrim di wilayah Jawa Tengah. Es itu adalah partisipasi butiran es yang keras yang jatuh dari awan ke permukaan bumi, dan hujan ini tuh berasal dari awan cumulonimbus atau awan CB yang merupakan awan hujan yang menjulang tinggi dan biasanya juga menghasilkan hujan lebat, angin kencang, dan petir. Biasanya kejadian ini tuh terjadi di musim pancaroba. BMKG mengimbau warga untuk waspada, terutama saat terjadi hujan lebat dan angin kencang, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga karena selisih paham saat berlalu lintas, 2 sopir baku hantam di jalur lintas Sumatera Labuhan Batu Selatan. Akibat kejadian itu, arus lalu lintas mengalami kemacetan. Video amatir warga memperlihatkan 2 sopir baku hantam di Jalan Lintas Sumatera Labuhan, Kecamatan Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan. Kejadian itu sontak menjadi perhatian warga sekitar maupun pengendara yang melintas. Arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan karena kedua kendaraan yang dikemudikan para sopir berhenti di badan jalan. Menurut warga, peristiwa tersebut melibatkan sopir travel dan sopir pengangkut air mineral dipicu akibat salah paham saat berlalu lintas. Sempet bang, soalnya kan karena berantem gitu jadi macet lah lalu lintasnya. Kemarin terakhirnya gimana dek mereka? Terakhirnya bisa sendiri. Oh, sempat banyak yang lihat ya? Banyak. Sementara itu, Polsek Kota Pinang belum menerima laporan terkait peristiwa tersebut. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil tertabrak kereta api di perlintasan rel Sebidang, Desa Pelanjan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Akibatnya 1 orang pengemudi mobil tewas. Kecelakaan maut terjadi di perlintasan Sebidang, tepatnya di Desa Pelanjan, Kecamatan Kesugihan, Cilacap, Jawa Tengah. Semua mobil tertabrak kereta api hingga menyebabkan pengemudi mobil tewas. Peristiwa bermula saat mobil melintasi rel tanpa penjagaan. Di waktu yang bersamaan, kereta api angkutan motor juga melintas hingga tabrakan pun tak terhindarkan. Benturan keras mengakibatkan mobil terbental sejauh 5 meter, sementara lokomotif kereta rusak. Kami dari KAI Daup 5 Purwokerto mengucapkan keprihatinan atas adanya korban pada pengendara mobil pada insiden tersebut. Kami menyampaikan bahwa seluruh kru dan juga penumpang KA Moti Selatan selamat dalam insiden tersebut. Namun kereta api tersebut mengalami keterlambatan sekitar 97 menit. Usai kejadian, jenazah korban langsung dievakuasi ke rumah sakit. Sementara itu, perjalanan kereta api sempat tertunda hampir 2 jam. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat pengemudi mengikuti petunjuk dari aplikasi peta, mobil pemudik asal Jakarta terguling ke sungai. Beruntung semua penumpang mobil satu keluarga selamat. Ini ada mobil terguling. Warga merekam mobil pemudik yang tercebur ke Sungai Kauyat di Desa Ketanggungan, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Video amatir ini kemudian viral di media sosial. Peristiwa berawal saat pemudik hendak pulang mudik dari Brebes ke Kebumen, Jawa Tengah. Namun akibat ada pengalihan arus, jalur mudik dialihkan melalui jalan lain.
Pengemudi kemudian menggunakan Google Maps, namun malah diarahkan melalui jalan perkampungan pinggir sungai. Akibat jalan tertutup dan ada tenda hajatan warga, mobil pemudik lalu berjalan mundur dan tiba-tiba saja terguling dan terjebur ke sungai. Berhubung dia di depan ditutup kan ada hajatan, ada cara, akhirnya disuruh mundur balik. Ternyata setelah itu dia mundur, pas mundur itu ya karena mungkin jalanannya masih licin karena bekas banjir, ya tergelincir. Setelah hampir 5 jam terjebak di sungai, mobil berhasil diderek. Evakuasi mobil menjadi tontonan warga setempat. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar Ainus melaporkan. Pemirsa, festival balon udara digelar di Ponorogo, Jawa Timur. Namun satu balon terbakar dan jatuh di atas penonton. Ratusan penonton pun panik dan berlarian menyelamatkan diri. Balon bermotif berwarna orange ini tiba-tiba saja terbakar saat awal terbang. Tentu saja ratusan penonton panik dan berusaha menyelamatkan diri. Puing pecahan balon dan api berjatuhan dari udara ke atas kepala penonton. Penonton pun berlarian dan menyelamatkan diri. Satu balon lainnya yang berwarna hijau ini malah ikut terbakar akibat terkena percikan api. Balon pun gagal terbang. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Peristiwa ini terjadi di kemeriahan saat digelarnya festival balon udara di Desa Japan, Ponorogo. 50 balon udara dari 50 kelompok ini akan memamerkan hasil kreasi balon udaranya di persawahan Desa Kadipaten Ponorogo. Ke-50 balon udara ini kesulitan terbang karena angin kencang. Sulit naik ini ya? Sulit naik ini, macam layangan ini. Ini angin sangat kuat ini. Sulit. Jadi nggak bisa naik? Susah, naik susah. Festival ini digelar oleh Polres Ponorogo yang mencegah penerbangan balon udara tanpa awak yang meresahkan warga. Kita bertujuan untuk menyiapkan wadah bagi seluruh masyarakat Ponorogo. Rencananya kegiatan ini akan menjadi agenda tahunan sebagai potensi wisata, sekaligus untuk mencegah agar tidak ada warga yang menerbangkan balon udara tanpa awak sebab membahayakan dan memicu kebakaran.